Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Dalam ibadah persekutuan saat ini bersama-sama kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhan telah memberikan kembali anugerah nafas hidup buat kami semuanya, untuk kami melaksanakan karya-karya Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan di dalam kerajaan sorga meresponi kasih karunia Tuhan dengan nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami datang bersama-sama dengan hati yang berserah kepadamu untuk memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oleh karenanya kami yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kiranya Tuhan juga membuka hati pikiran kami dan meneduhkan hati kami dengan firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh tenang melakukan segala pekerjaan Tuhan di hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang 13 sampai dengan ayat 21. Mari saya mengajak kembali umat Tuhan yang di rumah untuk juga membaca firman Tuhan. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom untuk kita semua Bapak Ibu dan Saudara. Dalam ibadah persekutuan doa saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan renungan yang indah berjudul "Jangan Menimbulkan Kesulitan". Bapak Ibu dan Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 15, ketika kita dihantar masuk membaca mulai tadi ayat 13 sampai 21, dan saya mengajak kembali untuk membaca di ayat-ayat sebelumnya, di sana disampaikan ada satu cerita yang cukup menarik. Di dalam ayat pertama, di situ menceritakan ada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Kristus. Mereka datang dari Yudea dan berjumpa dengan saudara-saudara mereka yang juga sudah menerima Kristus. Mereka ini ada di Antioquia. Mereka ini adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi, namun juga orang-orang di luar Yahudi seperti Yunani. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ketika saudara-saudara dari Yudea itu berjumpa dengan saudara jemaat di Antioquia, ada yang disampaikan kepada mereka. Dalam ayat yang pertama di sana disampaikan, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Nah,
Kita bisa melihat di sini bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus yang dari Yudea ini menekankan bahwa ketika ada orang-orang yang mau menjadi pengikut Tuhan, maka terlebih dahulu mereka harus melewati sebuah upacara penerimaan sebagai seorang Yahudi. Nah, yang menjadi satu pertanyaan buat kita, kenapa hal itu ditekankan oleh orang-orang Yahudi? Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk melihat bahwa orang-orang Yahudi itu memiliki satu pandangan bahwa Mesias, Kristus itu adalah milik orang Yahudi. Bahkan dikatakan di sana mereka yang menjadi pengikut Kristus, mereka harus terlebih dahulu menjadi orang-orang Yahudi sehingga keselamatan yang mereka peroleh itu menjadi sah atau diakui. Nah, di dalam ayat yang kedua di sana disampaikan Barnabas dan juga Paulus mendengar hal itu mereka mendengar bahwa itu tidak benar. Akhirnya mereka memberikan satu argumen yang sangat keras kepada saudara-saudara Yahudi yang dari Yudea yang ada. Terjadilah semacam satu perselisihan, terjadilah satu perdebatan yang ada. Akhirnya ada satu inisiatif dari jemaat yang ada di Antioch. Kalau begitu mari kita bawa kasus tersebut di Yerusalem, di gereja induk di Yerusalem. Di sana ada rasul-rasul, ya. Di sana ada pelayan-pelayan Tuhan, ya. Ada penatua-penatua di sana. Ya, dibawalah. Nah, ketika ada anjuran seperti itu, maka Rasul Paulus dan juga Barnabas ke sana bersama dengan orang-orang dari Antioquia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika mereka sampai di sana, di dalam ceritanya di situ disampaikan bahwa Paulus dan Barnabas menceritakan bagaimana karya Allah itu diberitakan melalui mereka. Ketika itu diceritakan, muncullah ada semacam satu ketidaksependapatan dari orang-orang yang Yahudi yang bergolongan Farisi, yang mereka mengatakan seperti saudara-saudara mereka yang tadi yang dari Yudea bahwa mereka harus melewati sunat. Nah, kemudian ternyata masalah ini semakin panas. Dilakukanlah semacam satu sidang di Yerusalem pada saat itu. Terjadilah tukar pikiran satu yang lain antara penatua dan juga rasul-rasul yang ada. Ketika terjadi satu pertukaran pikiran itu sendiri, Petrus berdiri dan memberikan satu pernyataan yang tegas kepada mereka. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sini. Di sini dikatakan di dalam ayat yang 19. Sebab itu, di sini dikatakan ayat 19, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Nah, ini satu pernyataan ketegasan yang disampaikan oleh Rasul Petrus di tengah-tengah mereka yang ada. Ya, kemudian hal ini di dalam perikop pembacaan kita mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 21, di sana juga Yakobus. Ya, dalam ayat 14, 15, 16 itu Yakobus di sana juga menyampaikan apa yang juga disampaikan oleh Rasul Petrus. Dia menegaskan bahwa benar apa yang dikatakan Simon yang ada. Ya, kita bisa melihat di sana ayat yang ke-15, 16, 17 dan juga dengan 18. Di sana Yakobus berbicara kepada mereka bahwa kemurahan Allah itu juga kepada bangsa-bangsa lain.
keselamatan itu juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, luar biasa rasul-rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan satu pernyataan kebenaran, meluruskan masalah seperti itu. Namun ketika kita perhatikan di dalam ayatnya, ayat yang ke-20 sampai dengan 21, ternyata ada muncul lagi satu persoalan di sana. Muncul satu persoalan yang juga diangkat oleh Yakobus itu sendiri adalah terkait dengan orang-orang yang bukan Yahudi tetapi sudah menjadi pengikut Kristus. Di sana disampaikan, mari kita membuat surat kepada mereka. Apa yang di sana dikatakan? Ya, yang dikatakan di sana supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan, berhala-hala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah yang ada. Nah, itu yang disampaikan di dalam ayat yang ke-20. Jadi Rasul Yakobus juga menegaskan kepada mereka yang sudah menjadi pengikut Kristus dan bukan berasal dari orang-orang Yahudi, menegaskan bahwa kamu juga harus memberikan contoh yang baik kepada saudara-saudaramu sebagai satu tubuh di dalam Kristus, terutama kepada orang-orang Yahudi itu sendiri. Apa yang harus mereka lakukan? Harus mereka lakukan bahwa mereka harus tidak memakan makanan yang juga dipersembahkan kepada berhala. Satu hal yang patut kita sadari, Bapak, Ibu, dan Saudara, memang pada saat itu di mana daging-daging yang juga telah dikorbankan kepada berhala itu dijual di pasar-pasar. Dan ini kan menjadi satu batu sandungan bagi saudara-saudara mereka, khususnya orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus pada saat itu. Orang-orang Yahudi yang pengikut Kristus berpendapat juga bahwa ketika makan makanan yang sudah dipersembahkan berhala, sama aja kita menyembah berhala. Nah, yang kemudian dikatakan jangan menyembah berhala-berhala yang ada juga. Ya, kita tahu di situ bahwa orang-orang yang bukan Yahudi, yang pemeluk agama Kristen yang ada artinya pengikut Kristus, itu kehidupan mereka itu dari dulu juga terlihat di mana mereka juga menyembah dewa-dewi yang ada di dalam sebuah kuil. Kemudian mereka juga makan makanan di mana makanan yang itu yang artinya hewan-hewan yang belum mati, belum mati, yang ada artinya dipaksa mati seperti itu. Kemudian mereka makan makanan daging hewan itu dicampur dengan artinya dengan darah yang hidup-hidup, artinya hewan yang hidup-hidup yang ada yang mereka makan seperti itu. Nah, ini luar biasa. Ini kan menjadi satu batu sandungan, ya, karena mereka sudah menjadi pengikut-pengikut Kristus dan mereka harus meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan menjadi contoh yang baik bagi saudara-saudara mereka sebagai tubuh Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Yang menjadi satu pelajaran buat kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, baik juga secara persekutuan sebagai tubuh Kristus. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, ketika ada persoalan, ketika ada masalah yang ada sebagai satu tubuh Kristus, ya, marilah kita menyelesaikan perkara atau persoalan itu bukan secara individual, melainkan kita menyelesaikan perkara permasalahan, apalagi itu terkait tentang pelayanan untuk kita melayani Kristus, itu harus kita selesaikan secara bersama-sama. Ya, kita bisa melihat tadi bahwa Paulus dan Barnabas diutus oleh jemaat Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan beberapa jemaat Antiokhia untuk juga ke Yerusalem sebagai gereja induk. Nah, ini juga yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, ketika ada masalah, mari kita selesaikan masalah itu dengan hikmat Allah. Ya, kita sama-sama menyelesaikan bersama-sama dengan hati yang tulus, karena kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita diberikan amanah bukan untuk menimbulkan pertikaian atau menambah semacam satu membesar-besarkan masalah lagi, melainkan mari kita menyelesaikan masalah itu. Kita menjujurkan masalah-masalah yang ada, artinya menjujurkan hati setiap orang yang ada, supaya ada solusinya, ada jalan keluarnya. Kita tidak membiarkan masalah ini bertumpuk-tumpuk, karena pasti muncul lagi masalah-masalah yang lain. Satu persatu harus kita selesaikan. Yang kedua, ketika kita
melihat tadi bahwa ketika itu sudah diselesaikan di dalam eh, persidangan di Yerusalem yang ada, kita melihat rasul-rasul, ya, penatua-penatua dan seluruh orang yang ada di sana itu, di situ dikatakan bahwa eh, mereka benar-benar menyatakan hal itu, memberikan sebuah pendapat yang ada bukan berdasarkan kemauan mereka sendiri, bukan berdasarkan kepintaran mereka sendiri, tetapi benar mereka berdasarkan karena memang itu yang Tuhan Allah kehendaki untuk mereka lakukan. Itulah sebabnya Petrus dan juga Yakobus bahkan Paulus menyatakan bahwa Allah sendirilah yang memang menginginkan bangsa-bangsa lain itu selalu memperoleh keselamatan yang ada. Ingat yang disampaikan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara bahwa keselamatan itu karena adalah anugerah, ya, bukan karena kita harus melewati sunat atau melewati baptisan. Di waktu Abraham saja, ya, di dalam ketika dia dipanggil dan diberikan gelar menjadi bapak orang percaya, orang yang benar yang ada, itu karena percayanya kepada Tuhan Allah, percayanya karena keimanannya kepada Tuhan Allah. Kemudian itu baru diterapkan, baru dilakukan surat, sama seperti kita, ya, bukan baptis duluan baru kita percaya, tidak, melainkan kita harus beriman dulu, kita harus percaya, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan, baru kita dibaptis dan meteraikan bahwa memang kita menjadi bagian tubuh Kristus yang ada untuk siap melayani Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua adalah yang sangat tidak kita lupakan, bahwa ketika ada orang-orang yang ingin untuk memperoleh keselamatan, janganlah menjadi batu sandungan, jangan menimbulkan kesulitan. Begitu banyak hal-hal yang kita buat secara peraturan-peraturan, tetapi peraturan-peraturan itu tidak berdasarkan hikmat Allah yang ada, melainkan peraturan yang kita buat dengan kesenangan yang ada, sehingga itu membuat orang juga jadi malas, bahkan tidak mau untuk memperoleh keselamatan. Bahkan yang lebih-lebih adalah di sini berbicara tentang cara hidup kita yang ada. Jangan dengan cara hidup kita yang ada, orang lain itu juga akhirnya tidak memperoleh keselamatan yang ada karena melihat kehidupan kita tidak sesuai dengan Injil Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, mari kita belajar terus firman Tuhan, kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, sehingga kita kuat dan semakin mengerti di dalam mengenal Allah. Terpujilah Tuhan, Bapa Yesus Kristus, selamat beraktivitas, Tuhan berkati kita semua. Amin. Marilah Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami di hari ini, kami disejukkan oleh Tuhan dengan firman Tuhan pada saat ini. Kami dikuatkan, kami dimampukan kembali Tuhan, dan kami diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kami sebagai orang percaya tentunya tidak perlu khawatir dan takut. Kami tetap percaya dan beriman bahwa janji keselamatan akan kami terima. Itu pun ketika kami melaksanakan dengan menunjukkan perilaku yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk terus mewartakan kabar keselamatan yang ada dan tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Dan terlebih-lebih dari firman Tuhan telah mengajari kepada kami semua, ketika ada masalah yang kami hadapi Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus, kami tidak boleh menyelesaikan itu secara sendiri Tuhan. Bahkan kami tidak boleh menyelesaikan dengan kesenangan-wenangan yang ada, berdasarkan kemampuan dan juga kehebatan kepintaran kami. Tetapi kami melakukan itu secara bersama-sama Tuhan, secara kolektif kolegial, bersama-sama, bermufakat, bermusyawarah Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dan itu kami lakukan berdasarkan hikmat Allah. Dan ketika itu kami lakukan, kami percaya masalah demi masalah dan pelayanan pasti akan selesai. Biarlah itu juga kembali kami terapkan di dalam kehidupan pelayanan kami dimanapun kami berada, khususnya kami yang ditempatkan sebagai tubuh Kristus di GPIB Immanuel Bung Karno Mataram Tuhan. Biarlah Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, karena begitu juga banyak masalah yang kami hadapi Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami sudah belajar tentang firman Tuhan, kami akan menerapkan hal itu, kami akan menikmati hasil yang mendatangkan sukacita buat kami semua. Saat ini keluarga-keluarga jemaat akan beraktivitas, baik bersama keluarga, di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah masyarakat,
pekerjaan mereka Tuhan. Dan juga mereka yang memasuki di mana di akhir pekan, masa libur yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjaga dan melindungi jemaat-jemaat-Mu, baik dari yang kecil maupun yang sudah lansia yang ada. Kuatkan, lindungi, dan berkati hidup mereka dalam menghadapi situasi-situasi, bahkan situasi COVID-19 saat ini. Kehadiran seluruh jemaat-jemaat-Mu, jemaat dan pelayan-Mu akan menjadi berkat bagi setiap masyarakat kota-kota dan juga bangsa kami yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, bersamalah dengan kami. Dan inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Katalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, setelah selesai semuanya beda persembahan yang ada, kini kita masuk di dalam menerima berkat. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.